Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan kembali mata kuliah Sosiologi Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang mana pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa, anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita lancar dan tidak ada hambatan suatu apapun. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi itu? Jadi kita sebelum membahas lebih jauh tentang pembangunan ekonomi, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pembangunan ekonomi. Kalau kita bicara tentang definisi pembangunan ekonomi, maka kita tetap mengacu kepada definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith, yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi itu adalah proses perpaduan atau kombinasi antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi. Jadi, kalau melihat pengertian Adam Smith ini, bahwa dengan semakin bertumbuhnya penduduk, maka diikuti dengan kemajuan teknologi. Itu sudah otomatis. Itulah yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Jadi antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi itu terjadi proses perpaduan atau kombinasi di antara keduanya. Yang kedua, pembangunan ekonomi menurut Irawan. Yang dimaksud pembangunan ekonomi menurut Irawan adalah berbagai usaha yang dilakukan
untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang dapat diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Jadi pembangunan ekonomi yang dimaksud Irawan di sini adalah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara. Otomatis kalau pembangunan ekonomi itu meningkatkan taraf hidup suatu negara, maka penduduknya juga taraf hidupnya semakin meningkat. Kemudian definisi pembangunan ekonomi menurut Schumpeter, yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah perubahan dalam lapangan industri dan perdagangan yang berkaitan dengan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional, di mana proses tersebut terjadi secara spontan dan tidak terputus-putus. Jadi yang dimaksud pembangunan ekonomi menurut Schumpeter ini adalah adanya perubahan dalam lapangan industri dan perdagangan yang berkaitan dengan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Itulah yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Yang keempat, menurut Sadono Sukirno, yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi itu adalah upaya meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Jadi Sadono Sukirno mengatakan pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pendapatan per kapita di suatu negara. Dengan jalan tadi itu melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya definisi pembangunan ekonomi menurut Profesor Mayer, bahwa pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Jadi setelah kita mengetahui definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli ini, maka diharapkan Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan apa itu pembangunan ekonomi. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, selanjutnya apa saja komponen-komponen dalam pembangunan ekonomi itu? Jelas, di dalam pembangunan ekonomi ada komponen-komponen yang mendukung di dalamnya. Adapun komponen dalam pembangunan ekonomi itu ada 3. Yang pertama, pembangunan bagian dari suatu proses. Itu yang pertama. Yang kedua,
pembangunan berorientasi untuk meningkatkan pendapatan. Dan yang ketiga, peningkatan pendapatan jangka panjang. Kita jelaskan satu persatu komponen-komponen tersebut. Yang pertama, komponen dalam pembangunan ekonomi yang pertama adalah pembangunan adalah bagian dari suatu proses. Dimanapun yang namanya pembangunan adalah bagian dari suatu proses. Yang dimaksud pembangunan bagian dari suatu proses adalah bahwa pembangunan adalah sebuah bagian dari suatu proses yang dalam pembangunan ekonominya memerlukan tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh negara. Tahapan-tahapan yang dimaksud itu tahapan-tahapan yang dimaksud itu adalah keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan penduduk, di mana suatu bangsa dimanapun adanya, di mana membangun ekonominya adalah bangsa yang mau berproses. Ini komponen dalam pembangunan ekonomi yang pertama, yaitu bahwa pembangunan adalah bagian dari suatu proses. Yang kedua, anak-anakku sekalian, komponen dalam pembangunan ekonomi adalah pembangunan berorientasi untuk meningkatkan pendapatan. Misi yang paling utama dalam pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan tindakan aktif, maka dibutuhkannya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, serta elemen-elemen lainnya untuk saling berpartisipasi dalam melakukan perbaikan ekonomi. Sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya yang ketiga komponen dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan jangka panjang. Penjelasannya adalah suatu negara saat dalam kurun waktu tertentu pendapatan per kapitanya cenderung meningkat secara terus-menerus, maka dapat dikatakan negara tersebut sudah melalui proses peningkatan ekonomi. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, para mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa, selanjutnya pembahasan kita mengenai indikator-indikator pembangunan ekonomi. Apa saja indikator-indikator pembangunan ekonomi itu? Indikator pembangunan ekonomi itu ada dua. Yang pertama, indikator ekonomi, dan yang kedua, indikator sosial. Jadi, indikator pembangunan ekonomi itu ada dua. Yang pertama, indikator ekonomi, dan yang kedua, indikator sosial. Apa yang dimaksud dengan indikator ekonomi? Indikator ekonomi itu meliputi laju pertumbuhan ekonomi sebagai proses adanya kenaikan output per kapita dalam kurun waktu yang lama, serta adanya peningkatan produk nasional bruto per kapita. Sedangkan indikator sosial meliputi indeks dari pembangunan sumber daya manusia dan indeks mutu hidup. Itu indikator pembangunan ekonomi, yaitu ada dua, indikator ekonomi dan indikator sosial.
Jadi dengan penjelasan ini Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan tentang indikator pembangunan ekonomi. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, adapun tujuan pembangunan ekonomi. Pasti pembangunan ekonomi mempunyai tujuan. Apa tujuan pembangunan ekonomi tersebut? Kita jelaskan satu persatu. Adapun tujuan pembangunan ekonomi yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan pemerataan pendapatan. Yang kedua, anak-anakku sekalian, tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesempatan kerja dengan menambah bidang-bidang kerja yang bisa menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, tujuan pembangunan ekonomi yang ketiga adalah memperbaiki mutu pendidikan. Kenapa? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap budaya, nilai-nilai luhur termasuk sosial, agama, serta kultur agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya lainnya. Dan yang kelima, tujuan pembangunan ekonomi adalah menghindari kemungkinan inflasi. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya setiap pembangunan pasti mempunyai dampak. Demikian juga dengan pembangunan ekonomi pasti mempunyai dampak. Apa dampak positif dan dampak negatif pembangunan ekonomi tersebut? Yang pertama, dampak positif pembangunan ekonomi adalah satu, meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Yang kedua, dampak positif pembangunan ekonomi adalah mengurangi pengangguran dengan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Dampak positif pembangunan ekonomi yang ketiga adalah keberagaman kegiatan ekonomi negara-negara. Dampak positif pembangunan ekonomi yang keempat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia karena adanya tuntutan pendidikan dan teknologi. Selanjutnya, dampak negatif pembangunan ekonomi adalah satu, pembangunan ekonomi yang tidak direncanakan dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, pembangunan di bidang ekonomi sering berorientasi pada pembangunan infrastruktur serta industri yang dapat menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian yang berbahagia, sahabat-sahabat mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa saja faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Yang pertama, faktor ekonomi, dan yang kedua, faktor non-ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi.
adalah beberapa hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dalam faktor ekonomi ialah sumber daya manusia, sumber daya alam, serta keahlian dan entrepreneurship. Sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat suatu keberhasilan pembangunan nasional melalui kualitas dan kuantitas produk. Sumber daya alam yang berpengaruh meliputi kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil laut, serta hasil tambang yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku produksi. Keahlian dan entrepreneurship sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi dengan mengolah bahan mentah hasil alam menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Ini faktor yang pertama, yaitu faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang kedua, anak-anakku sekalian, faktor non-ekonomi. Jadi faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yang kedua adalah faktor non-ekonomi. Apa yang dimaksud dengan faktor non-ekonomi itu? Faktor non-ekonomi adalah suatu hal yang mempengaruhi pembangunan dalam faktor non-ekonomi, yaitu kondisi kultur sosial masyarakat sebuah negara, politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku di masyarakat. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para mahasiswa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan dalam pembangunan ekonomi. Setiap pembangunan pasti mempunyai hambatan-hambatan, termasuk pembangunan ekonomi. Apa saja hambatan dalam pembangunan ekonomi itu? Hambatan dalam pembangunan ekonomi ada dua. Yang pertama, dualisme ekonomi, dan yang kedua, adanya kebudayaan yang tidak bersifat ekonomis. Yang pertama, dualisme ekonomi. Bisa terjadi kesenjangan yang hanya berorientasi di perkotaan saja. Jadi di perkotaan itu terjadi dualisme ekonomi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas atas, kelas bawah. Kemudian adanya kebudayaan yang tidak bersifat ekonomis, di mana adanya kebudayaan yang tidak bersifat ekonomis, misalnya seperti adat yang tidak mendukung adanya penggunaan sumber daya manusia secara penuh untuk meningkatkan taraf hidupnya. Adanya status sosial penduduk, kebiasaan yang turun-temurun, dan hambatan filosofis. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah perkuliahan yang ke-11 atau pertemuan yang ke-11 mata kuliah Sosiologi Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan tema pembangunan ekonomi. Semoga ada manfaatnya dan semoga pertemuan kita yang ke-11 ini menjadi pertemuan yang barokah, dan saya doakan Anda semua menjadi manusia-manusia yang sukses, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi pada pertemuan yang ke-11 ini. Semoga Anda bisa memahami tentang pembangunan ekonomi, dan jumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.